Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, dalam hidup ada kalanya kita merasa terzalimi oleh perilaku seseorang atau sekelompok orang. Namun, kita tidak kuasa untuk membalasnya atau sekedar membela diri. Bahkan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan terzalimi akan membuat seseorang menjadi sedih dan kecewa. Kerugian yang menimpa orang yang terzalimi dapat berbentuk material dan imaterial. Namun, keimanan seharusnya mampu menguatkan hati kita untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Hal itu karena Allah telah menjanjikan keadilan atas setiap perilaku zalim yang dilakukan para hambanya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 42 menyatakan yang artinya, dan janganlah sekali-kali engkau menyangka Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah menahukan mereka sampai hari di mana pandangan-pandangan terbelalak. Dari ayat tersebut menyatakan, Allah akan memberikan balasan kepada setiap perilaku kezaliman kelak di hari kiamat, di mana setiap mata manusia akan terbelalak menyaksikan berbagai hal yang terjadi di hari kiamat. Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsirnya Ma'ariful Ba'at menjelaskan bahwa apabila Allah tidak membalaskan bagi orang yang dizalimi atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang hambanya yang menzalimi, maka ada salah satu kemungkinan yang terjadi pada zat Allah, namun hal itu mustahil terjadi padanya. Ketiga kemungkinan itu adalah: pertama, bisa jadi Allah lalai dan lupa akan orang yang bertindak zalim tersebut. Jelas, hal ini tidak mungkin terjadi pada zat Allah. Tak mungkin Allah memiliki sifat lalai atau lupa pada apapun dan siapapun. Kedua, bisa jadi Allah lemah tak mampu untuk melakukan pembalasan. Hal ini juga jelas mustahil terjadi pada zat Allah. Tak mungkin Allah tidak mampu melakukan pembalasan kepada hambanya sendiri. Ketiga, Allah ridho dengan tindak kezaliman yang dilakukan oleh sang hamba. Ini juga tidak mungkin mengingat Allah sendiri yang mengharamkan pada hambanya melakukan tindak kezaliman di antara sesama hamba. Bahkan, dalam berbagai ayat Allah juga menyatakan tidak akan berbuat zalim kepada para hambanya. Karenanya, tidak mungkin bila Allah ridho terhadap suatu kezaliman sehingga tak melakukan pembalasan. Ketiga kemungkinan tersebut semuanya adalah hal yang tak mungkin terjadi pada zat Allah. Karena ketika hal itu mustahil bagi Allah, maka bisa dipastikan setiap tindak kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kelak akan dibalas oleh Allah. Hanya saja, balasan tersebut tidak segera dilakukan di dunia. Allah menangguhkannya sampai kelak datangnya hari kiamat, di mana setiap mata akan terbelalak menyaksikan kedahsyatan yang terjadi di sana. Ayat di atas merupakan pelipur bagi orang-orang yang dizalimi, dan juga ancaman bagi siapa saja yang berbuat zalim. Mereka yang menerima perlakuan yang tidak semestinya tak perlu risau, karena pada hari kiamat kelak, Allah akan memberikan pahala berlipat baginya dan membalas pelakunya dengan balasan setimpal. Sementara setiap orang yang berperilaku zalim mesti segera meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, karena balasan dari Allah pasti adanya. Karena itulah, sebagai seorang muslim dan mukmin, semestinya kita tidak berlaku zalim kepada sesama makhluk Allah, baik berbuat tindakan ataupun ucapan, karena sekecil apapun tindakan kezaliman pasti akan terbalaskan. Semoga kita terhindarkan dari perilaku zalim yang merugikan orang lain atau diri sendiri.